Mari insya Allah kita akan bahas apa sorob Tuan Hasan. Sekarang kita masuk ke sorob Tuan Hasan karena mau tidak mau sorob itu hafalan. Jadi di kasab mutawasid insya Allah kita bermula di hafalan-hafalan sorob. Dan nanti ada praktek ya, praktek membaca i'rab Al-Quran, mempraktekkan ilmu yang sudah kita bahas. Sesi pertama itu sorob, sesi kedua itu nahu. Nahu baru satu pertemuan ya. Nahunya kita gunakan ajurumiyah. Baik ikhwan akhwat, lihat di halaman 94 yang Tuan Hasan tasrif. Wal qismu ar-ruba'iyyu al-mujarradu. Berikan stabilo ya apa rubai mujarradnya. Pakai stabilo. Ar-rubaiyul mujarrad. Wal qismu salis wa dan al qismu bagian asalisu yang ketiga. Tuh langsung Tuan Hasan menerjemahkan. Tapi terjemahnya itu dengan bahasa Arab pegon, yang di bawah dalam kurung. Dan bahagian, maksudnya bagian bahasa kita. Asalis yang ketiga. Nah, yang ketiga menunjukkan ada yang itu naat ya. Naat man'ut. Wal qismu salisu dan bagian ketiga titik 2 yaitu atau ialah ar-rubaiyul mujarradu, rubai mujarrad. Mungkin kita akan bertanya-tanya ya. Ini langsung ke bagian ketiga. Ar-rubai al-mujarrad. Baik, kita tuliskan dulu supaya pemetaan kitab pertama Tuan Hasan ini tahu ya. Kan yang ketiga itu ar-rubai ar-rubaiyu al-mujarrad. Nah, ini nomor 3. Semuanya ada 4. Ini nomor 3. Nomor 4 nanti ar-rubaiyul mazid. Nah, ini yang keempat. Yang pertama yang mana? Nah, masih ingat? As-sulasiyu. Sulasi. Berarti fi'il itu ya ada sulasi, ada rubai. Nah, yang ketiga yang ini yang akan kita bahas. Berarti sulasi juga sama dibagi 2. 1 al-mujarradu. Berarti ini bagian pertama. Berarti bagian kedua apa? Sulasi al-mazid. Nah, itu pemahaman membaca kitab ini. Jadi Tuan Hasan di buku pertama, jilid pertama hanya membahas ini saja. Fi'il ya. Tasrif. Yang tasrif itu at-tasrif itu ada yang sulasi, ada yang rubai. Dan sulasi dibagi 2, sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Begitupun rubai yang akan kita bahas hari ini yang ini. Begitupun rubai itu ada mujarrad, ada mazid. Rubai artinya apa? 4. Sulasi artinya 3. Berarti aslinya ini. Kalau sulasi aslinya 3 huruf. Sulasi aslinya 3 huruf. Rubai aslinya 4 huruf. Berarti kalau fa'ala wazan apa? Sulasi. Kalau fa'lala rubai. Tafa'ala sulasi. Istaf'ala sulasi. Hanya sulasinya yang
mazid. Karena nanti ada yang mujarrad kosong, hanya 3 fa'ala gitu ya. Fa'ala atau fa'ila atau fa'ula, hanya itu saja. Kalau yang mazid banyak, ada yang 1 huruf nambahnya, ada yang 2 huruf mazidnya, ada yang 3 huruf. Yang 1 huruf berapa bab? 3 bab. Yang 2 huruf 5 bab. Yang 3 huruf 4 bab. Yang sulasi mujarrad 6 bab. Nah, yang kemarin dites diujikan itu yang ini. Itulah sebabnya kenapa kita ujikan betul-betul harus semuanya store, mau tidak mau. Karena ini wajib apa sebelum ke sini. Makanya bisa tidak bisa sokalah setorkeun gitu nya. Karena dilihat ngojotnya memang yang di sini. Dilihat dari hasil, oh ngojotnya di dari ya itu ya. Di dia malah lancar kan? Lancar. Dan 6 bab juga kan hanya 1 bab. Fa'ala yaf'ulu. Itu dengan turunannya. Kalau hafal fa'ala yaf'ulu dengan furu'nya, maka ke sini otomatis, ya. Diulang lagi. Yang ini 6 bab. Bab pertama fa'ala yaf'ulu. Bab kedua fa'ala yaf'ilu. Bab 3 fa'ala yaf'alu. Bab 4 fa'ila yaf'alu. Bab 5 fa'ila yaf'ilu. Bab terakhir fa'ula yaf'ulu. Kan hanya ini. Beres. Sekarang mazid. Mazid yang 3 bab. Mazidnya 1 huruf. Mazidnya 1 huruf. 1 huruf, 2 huruf, dan 3 huruf. Yang 3 bab. 1 af'ala yuf'ilu if'alan. Bab 2 fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Bab 3 fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Beres, lulus tuh. Mending gabung-gabungnya daripada sendiri-sendiri. Mending berjamaah gitu. Jadi teka tinggal salah 6 berjamaah mah gitu ya. Ya, kemudian yang kedua mazidnya 2 huruf. Mazidnya 2 huruf kan 5 bab. 5 bab. Pertama tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Bab 2 tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. 3 ta'ala yafta'ilu ifti'alan. Bab 4 in fa'ala yanfa'ilu infi'alan. Bab 5 if'alla yaf'allu if'ilalan. Beres yang ini. Yang nambah 2. Makanya kalau sudah mutawasid ini tiap hari di murojaah, ya. Murojaah. Kemudian yang ini 4 bab. Yang nambah 3 huruf, 4 bab. 1 istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Bab 2 iya, bab 3 bab 4 nah, itu 4. Ini yang sulasi dah beres. Nah, di buku pertama terakhir di sini rubai. Nah, hari ini kita akan bahas rubai yang mujarrad dan yang mazid. Tapi sepertinya
di hari ini kita bahas yang ini saja dulu ya. Rubai mujarrad. Walaupun kemarin sudah. Ini hanya satu bab kan yang ini ya. Bab apa? Lala. Lala disebut rubai karena aslinya ada 4 huruf. Lala. Sekarang Lala. Lihat halaman 94. Eta Lala. Baik, saya bacakan ya. Penerangan. Rubai mujarrad itu artinya yang mempunyai 4 huruf semata. 4 huruf semata-mata. Hanya 4 gitu maksudnya. Karena bahasa Melayu Tuan Hasan. Yakni fi'il yang asli madinya 4 huruf saja. Sahaja. Seperti dahroja, harjama, tom'ana, dan sebagainya. Nah, perhatikan di mukhodimah awal, walaupun pendek ya, tetapi Tuan Hasan ingin menjelaskan satu dari makna rubai mujarrad. Mujarrad kosong, belum ada tambahan, rubai 4. Berarti disebut rubai itu aslinya di fi'il madi tersebut memang 4 huruf. Ya, 4 huruf. Fa'lala. Nah, diberi contoh oleh Tuan Hasan, dahroja. Ingat, dahroja aslinya apa? Dahroja. Jangan jadi fa'ala, jangan. Karena aslinya memang rubai. Dahroja. Harjama. Jangan aslinya harja, haroja. Jangan. Sudah saja harjama. Tom'ana. Tom'ana aslinya apa? Tomana. Tidak. Karena dia asli memang. Begitu. Nah, maka hari ini kita sambil menghafal kata-kata yang masuk ke rubai. Tapi yang mujarrad ya. Baik, supaya hafal, lihat amsilah halaman 96. Ada? Harjala ada? Baik, kita baca. Ya dulu ya. Biasa baca ke pinggir, tapi supaya gampang ke bawahkan saja. Ikuti saya. Harjala, dahroja, tom'ana, barkola, hadrofa. Asing ini ya? Asing. Dan memang sebetulnya ada dalam Quran, dalam hadis ada, tapi kebanyakan disimpannya itu di syair. Yang rubah itu banyaknya di syair-syair. Kita teruskan. Barhana, harjama, syarsafa, far'ana, na'thala, hadmala, jamhara, barnasa, syar'aba, tarjama. Baik, artikan. Harjala apa? Panjang. Kan sulit ini menghafalnya. Aduh, harjala non panjang. Fi'il apa ini semuanya? Fi'il madi mudhari. Fi'il madi, sulasi rubai. Rubai mujarrad, rubai mazid. Mujarrad. Arti dahroja menggulingkan. Dahroja. Ana apa? Tundukkan. Bagus. Ini bahasa Arab pegon ini. Ana itu tundukkan, menundukkan. Maka jadi ada dalam bahasa kita tuma nina di sini. Tapi bukan wazan ini. Nanti di mazidnya
dirubai majid, tapi tumak nina asalnya dari apa? Tom ana, menundukkan. Tumak nina menjadi tunduk, menjadi tenang, kan tumak nina. Barkola, apa barkola? Dusta. Dusit. Barkola. Har had pakai za ya. Hadrofa, kayak saya baca gitu. Hadrofa, bersegera. Bersegera. Memang sulit ya menghafalnya. Barhana, memberi keterangan. Nah, kalau barhana, ingat ada kata apa dalam Quran? Burhan. Berarti burhan itu keterangan. Qul hatu burhanakum. Datangkanlah burhan dari barhana. Jadi kalau nanti burhan dari kata apa? Jangan 3 huruf saja. Kalau 3 huruf namanya sulasi. Ini mah rubai burhan. Burhan itu dari barhana. Barhana tadi memberi keterangan. Harjama, mengumpulkan. Nanti ada ihron jama, terkumpul. Dari harjama asalnya. Artinya ijtama'a gitu ya. Makanya nanti dalam kaidah ilmu balaghah menggunakan bagusnya ijtama'a, terkumpul, atau harjama atau ihron jama. Nah, nanti para ulama ahli balaghah kalau mengucapkan sulit, maka itu kurang tepat kalau dimasukkan ke ilmu balaghah. Mengucapkan nanti sulit gitu ya. Nah, kalau sulit diucapkan itu tidak fasohah, tidak balaghah, maka itu tidak masuk ilmu balaghah. Karena apa? Sulit diucapkan. Sama dengan bahasa Sunda. Bahasa Sunda contohnya namanya batokohok wadah uut. Itu tuh balaghah itu teh. Nah, hese bacana batok kohok wadah uut tuh sulit. Makanya tidak masuk ke balaghah. Termasuk harjama kan jarang kita dengar. Harjama yang itu ihron jama, terkumpul. Udah saja jangan gunakan ihron jama, gunakan ijtama'a. Ijtama'a gitu, terkumpul. Maka Rasul menggunakannya bukan ihron jama dalam hadis-hadis. Ijtama'a. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Terus panjang itu. Menggunakan ijtama'a. Tapi ini tetap harus tahu yang ini. Harjama itu artinya mengumpulkan. Syar safa, buruk kelakuan. Syar syafa, kan hese gitu. Far'ana, far'ana, sombong. Berarti ada sosok di zaman Nabi Musa namanya Fir'aun. Berarti Fir'aun itu ada kemungkinan diambil dari kata far'ana, sombong. Ya. On terkusod kan sombong. Terkusod gitu ya. Makanya Fir'aun itu pasti sombong. Na'sala, mengumpulkan, sama dengan harjama ya. Harjama, na'sala, tuh hari saya udah baca. Hadmala. Nah, hadmala itu pakaian dikoyak-koyak, mengoyakkan pakaian. Mengoyak tenon, mengoyakkan ya, mengoyakkan, merusak gitu. Hadmala. Jamharo,
mengumpulkan. Ulama-ulama berkumpul, sering disebut jumhur. Mengumpulkan, terkumpul, jumhur, jamhara. Barnasa. Nah, memakaikan topi barnasa. Ya saya. Syar'aba. Potong. Potong panjang. Syar'aba. Aduh ya. Tarjama. Menerjemahkan. Baik. Di bawah sedikit saya bacakan penerangan bab ini dinamakan bab fa'lala atau bab al-fa'lalah atau bab al-fi'lal. Ini masdar ya. Karena masdarnya begitu. Jadi ini bab apa? Bab fa'lala atau bab apa? Fa'lalah atau bab apa? Bab fi'lal. Di dalam bab ini ada fi'il yang muta'addi dan ada yang lazim. Muta'addi apa maksudnya? Muta'addi membutuhkan maf'ul bih. Lazim tidak membutuhkan maf'ul bih. Jadi nanti ada fi'il ini butuh maf'ul bih. Berarti namanya fi'il muta'ad. Ditulis di bawah muta'addi membutuhkan maf'ul bih. Lazim, kalau lazim tidak membutuhkan maf'ul bih. Lihat. Kalau saya tuliskan jalasa aliyun. Jalasa fi'il. Fi'il muta'addi, fi'il lazim. Lazim karena tidak membutuhkan maf'ul bih. Beda dengan doroba aliyun. Doroba apa? Fi'il apa? Muta'addi. Kenapa muta'addi? Berarti ini sempurna belum? Belum. Doroba aliyun kafiron. Tong kalban wae. Ali memukul orang kafir. Nah, berarti ini maf'ul bih. Maf'ulun bih. Nah, lihat di sini antara jalasa itu lazim dengan doroba itu muta'addi. Nah, fi'il apapun juga kadang ada yang lazim, kadang ada yang muta'addi. Nah, bab yang ini bisa dua-duanya, bisa muta'addi juga bisa lazim. Tapi tidak diberikan contoh. Memang plus minus ya kitab itu. Yang di sini tidak diberikan contoh. Andaikan diberikan contoh itu lebih bagus ya. Baik, sekarang kembali ke tasrif. Nah, sekarang halaman 94. Nah, tasrifnya lihat di sini seperti biasa. Dimulai dengan tasrif usul. Wa fihi babun wahidun. Nah, dan padanya babun bab wahidun satu. Jadi di rubai mujarrad ini hanya satu bab. Ya, dan huwa yaitu tuh langsung diartikan oleh Tuan Hasan. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan mufa'lilun mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun fa'lila yufa'lalu. Nah itu dihafalkan. Tah kamar itu ngojot di dia baliut siga nama tos lanang ti ditu keneh ya. Di itu keneh. Ya kudu ngapalkeun fa'lala. Nah, diulang bareng-bareng 1 2 3. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan mufa'lilun mufa'lalun
fa'lil la tufa'lil fu'lila yufa'lalu. Dalam Quran ada nama surah Az-Zalzalah. Ya sigohnya apa? Surah Zalzalah. Sigoh apa? Sigoh itu bentuk. Sigoh apa? Masdar. Fa'lalatan. Betul kan? Zalzalatan. Fa'lalatan. Wa fi'lalan. Wazil zalan. Ada kata zilzal? Ada. Tuh kan sama, lihat. Zal, zala. Kan sama tuh. Zalzala, fa'lala. Hanya satu bab. Sebelum masuk ke zalzala kan harus mutqin dulu. Fa'lala. Fa'lala yufa'lilu. Fa'lalatan wa fi'lalan. Sekarang zalzala. Zalzala yuzal. Ada tidak langsung Az-Zalzalah? Nah, tidak ada. Tapi kenapa disebut surat Az-Zalzalah? Al-Zalzalah, Az-Zalzalah. Yang banyak mengucapkan apa? Ah, tak apalan alif lamnya itu teh. Tak apalan alif lam, Komariah dan Syamsiah. Maka macetnya, mangga dibuka surat Al-Zalzalah. Ngerakeun. Harusnya Az-Zalzalah. Az-Zalzalah. Karena apa? Karena alif lam Syamsiah. Wah, ini apa? Sigoh apa? Masdar. Dari kata apa? Zalzala. Yuzal zilu. Zalzalatan wa zilzalan. Berarti zilzal. Boleh menyebut surah Az-Zilzal, boleh menyebut surah Az-Zalzalah. Ya, boleh silahkan baca Az-Zilzal. Mangga buka surah Az-Zilzal. Naon cenah eta teh? Itu teh nama lain dari Az-Zalzalah. Sok sebutkan banyak dalam bahasa kita atau dalam Al-Qur'an. Alladzi yuwaswisu, asal kata dari ini wasa, tahu kan? Waswasa. Terus kan yuwaswisu, waswasatan, wa wiswasan, waswasa. Membaca bismillah bahasa Arabnya apa? Saya langsung praktek ya. Membaca bismillah bacaannya, bahasa kitanya basmalah. Sigoh apa basmalah? Masdar. Dari mana? Fa'lala. Sekarang basmalah asalnya dari apa? Mari kita baca basmalah. Sudah benar basmalah, sudah benar. Basmalah, justru basmalah sudah benar. Orang itu tidak tahu bahasa Arab. Basmalah, silakan Ibu baca basmalah. Bismillah Ustaz, basmalah. Kenapa? Karena di masdar dia itu. Mun ta'ud salahnya. Maka Pak Tony baca ta'ud. Berarti ta'ud mah ta'udzubillah gitu ya. Harusnya ta'awudz gitu ya. Atau isti'adzah. Hanya bahasa itu sudah lumrah di masyarakat. Jadi yang salah itu seolah-olah benar.
Ya, yang satu seolah benar. Sama dengan bahasa Sunda. Nah, ada pakarnya sebenarnya di sini bahasa Sunda ya. Pakarnya ada tuh. Salah sedikit, salah. Ya. Ustad nah ka ulemban teh teu sareng pun bojo. Wah, eta mah ngahina itu. Aduh, kapun bojo naon ieu teh maksudna itu. Ngahina ya. Emang saha gitu. Nah, kembali ke yang tadi. Basmala yubasmilu basmalatan wabismalan. Maka baca basmalah. Alhamdulillah. Apa namanya? Hamdalah. Asal kata dari hamdalah, yuhamdilu, hamdalatan. Itu sudah bahasa kita. Hanya kita tidak sadar. Mengucapkan itu masuk ke rubai mujarad yang ini. Kan istilah basmalah. Tuh kan? Basmalah. Hamdalah. Basmalah dari basmalah. Hamdalah dari hamdalah. Naon deui sok? Hauqalah. Hauqalah. Bacaan apa hauqalah? Hauqalah. La haula. Asal kata dari apa? Hauqalah. Nah, kan? Fa'lala. Dan sebagainya. Ini tes sudah masuk berarti sulasi rubah bukan sulasi, rubai masuknya. Tapi yang bab pertama mujarad. Ya. Baik, kita baca sekarang untuk hafalan di rumah ya. Hafalan di rumah tapi di grup selama satu Sabtu wajib hafal. Ya. Di grup pokoknya nama lah ya. Baik, ikuti saya. Bareng-bareng lah tolong ikuti. Yang dari atas 1 2 3. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan mufa'lilun mufa'lalun fa'lillatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun qulila yufa'lalu. Tasrif bareng-bareng bacanya. Tasrif ful fi'lil madil ma'ruf. Hasan menyebutnya ma'ruf ya. Kalau Ustaz Aceng maklum. Beda ya. Maklum. Yang sering memang maklum. Silakan tasrif fi'il madi maklum. 1 2 3. Fa'lala fa'lala fa'lalu fa'lalat fa'lalata fa'lalna fa'lalta fa'laltuma fa'laltum fa'lalti fa'laltuma fa'laltunna fa'laltu fa'lalna. Kan tidak sulit yang ini karena dasar dari fa'ala fa'alu sudah kuat. Kalau itu belum hafal pasti ngejot ke sini. Tasriful fi'lil mudhari'il ma'ruf. 1 2 3. Fa yufa'lilu yufa'lilani yufa'liluna tufa'lilu tufa'lilani tufa'lilna ufa'ilu tufa'lilani tufa'liluna tufa'lilina tufa'lilani tufa'lilna ufa'lilu nufa'lilu. Sempurnakan ufa'lilu pakai hamzah di atas alif. Tasrif masdar fa'lalatan fa'lalataini fa'lalatin fi'lalan fi'lalaini fi'lalatin. Kan dua ya, fa'lalatan dengan fi'lalan. Jadi dua. Ini sama dengan fa'lan fa'laini fa'latin. Sama, tidak ada beda ya. Teruskan tasrif
Tasrifu ismil fa'il. Mufa'lilun, mufa'lilani, mufa'liluna, mufa'lilatun, mufa'lilatani, mufa'lilatun. Tasrif isim maf'ul. Mufa'lalun, mufa'lalani, mufa'laluna, mufa'lalatun, mufa'lalatani, mufa'lalatun. Tasrif fi'il amr. Fa'lil, fa'lila, fa'lilu, fa'lili, fa'lila, fa'lilna. Tasrif fi'il nahi. La tufa'lil, la tufa'lila, la tufa'lilu, la tufa'lili, la tufa'lila, la tufa'lilna. Tasrif isim zaman. Mufa'lalun, mufa'lalani, mufa'lalatun. Tasrif isim makan. Mufa'lalun, mufa'lalani, mufa'lalatun. Zaman makan gabungkan nanti ya di hafalan. Halaman terakhir, tasrif fi'il madhi majhul. Fu'lila, fu'lila, fu'lilu, fu'lilat, fu'lilata, fu'lilna, fu'lilta, fu'liltuma, fu'liltum, fu'lilti, fu'liltuma, fu'liltunna, fu'liltu, fu'lilna. Terakhir, tasrif fi'il mudhari majhul. Yufa'lalu, yufa'lalani, yufa'laluna, tufa'lalu, tufa'lalani, yufa'lalna, tufa'lalu, tufa'lalani, tufa'laluna, tufa'lalina, tufa'lalani, tufa'lalna, ufa'lalu. Baik. Perbaiki dhamir ana, tulis hamzah di atas alif. Ufa'lalu. Nah, silahkan ini di buku khusus sorob tulis kembali ya. Tulis silahkan biar nanti terlatih ya. Terlatih, kemudian hafalkan. Itu PR-nya. Hafalkan yang mana? Yang tadi dari tasrif usul dan tasrif furu. Tulis ya. Ditulis tangan, jangan diketik ya. Ditulis tangan biar melatih tulisan sendiri. Soalnya kalau tidak dilatih menulis, biasanya tetek ya. Ada pertanyaan sebelum istirahat masuk ke sesi berikutnya? Dahroja menggulingkan atau menggelindingkan bisa. Menggulingkan, dahroja. Dahroj itu al-arobah. Saya menggulingkan arobah. Arobah itu delman. Dahroja. Ada lagi? Karena ini hanya satu bab. Berarti rubai mujarad hanya wazan fa'lala. Itu mudah ya. Beda dengan nanti bab yang di bawahnya Sabtu depan yang mazid itu mah 3 bab. Jadi ini hanya satu bab. Nah yang ini 3 bab. Nah, Sabtu depan ini. Baik ikhwan akhwat, kita istirahat dulu ya. Sekitar 5 menit atau 5 menit cukup untuk masuk ke kitab Ajurumiyah. Alhamdulillahirabbil alamin.